Seorang gadis turun dari kereta dengan mata yang tak lagi percaya pada harapan. Perutnya mengandung aib dan masa depannya digadaikan pada lelaki asing. Bukan cinta yang menyambutnya, hanya ladang sunyi yang mengharapkan keajaiban yang nyaris tak pasti. Siapa gadis itu? Dan bagaimana rasa bisa tumbuh dari pernikahan tanpa cinta? Livy, mahasiswi cantik dan cerdas dari keluarga terpandang, terpaksa menanggung malu ketika diketahui hamil di luar nikah. Demi menjaga kehormatan keluarga, sang ayah memaksanya menikah dengan pria asing dari desa terpencil. Ditemani seorang pendeta, mereka menempuh perjalanan menuju tempat itu. Di sanalah Livy bertemu seorang pria, namanya Ray, sosok yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Dalam pertemuan singkat yang penuh ketegangan, Ray dan Livy hanya diberi sedikit waktu untuk saling mengenal. Tatapan Livy membuat Ray gugup saat menuangkan air. Tanpa basa-basi, Livy langsung bertanya, "Do you think you'll be able to love the baby?" I do. Dan jawaban itu cukup untuk membawa mereka ke pelaminan. Pernikahan yang seharusnya meriah justru berlangsung sederhana disaksikan hanya oleh kakak perempuan Ray. Saking gugupnya, Ray bahkan lupa membawa cincin. Tapi Livy tak mempermasalahkan itu. Baginya, yang penting aib keluarganya tertutupi. Dan dengan begitu, pernikahan mereka resmi dimulai. Setelah pernikahan sederhana itu, Ray dan Livy memulai perjalanan panjang menuju lembaran baru dalam hidup mereka. Jalan di tengah perkebunan mengantar mereka ke sebuah rumah, jauh dari keramaian. Satu-satunya tetangga hanyalah rumah milik kakak perempuan Ray. Begitu pintu mobil terbuka, Livy melangkah turun dengan hati yang ragu. Sepatu cantiknya tampak tak cocok menginjak tanah penuh rumput liar. Kegugupan menggantung di dadanya seperti kabut pagi. Tapi Ray, dengan sikap tenang dan lembut membuka pintu sambil tersenyum. "Selamat datang," katanya lirih, seolah ingin menyapu semua kecemasan. Welcome home. Mereka melangkah masuk. Di dalam, kesan pertama Livy berubah perlahan. Rumah itu sederhana, namun setiap sudutnya berbicara tentang ketelitian dan ketulusan Ray, seakan mengisyaratkan awal dari sebuah kebersamaan. Malam turun seperti tirai lembut. Mereka duduk bersama di meja makan. Livy, dengan kejujuran yang getir, mengakui bahwa ia tak pandai memasak. Tapi ada tekad dalam suaranya. Ia ingin belajar. Ray tidak tertawa, tidak mengeluh. Ia justru menawarkan bantuan, seperti ladang yang sabar menunggu tangan yang belum terampil. Namun pembicaraan mereka patah-patah. Livy seorang arkeolog, sedangkan Ray seorang petani. Dua dunia yang tampak terlalu jauh untuk disatukan dalam satu kalimat. Untuk mencairkan keheningan, ia merapikan piring-piring dengan hati-hati. Tindakannya sederhana, tapi penuh makna. Livy menatapnya, bingung dan kagum. Bagaimana pria sebaik ini bisa memilih dirinya? Dengan suara hampir tak terdengar, Livy bertanya, "Kenapa kamu rela menikah denganku?" Ray menatapnya dengan mata teduh, lalu menjawab pelan, "Pendeta bercerita tentangmu, mungkin ini adalah kehendak Tuhan." Tak ada lagi kata yang keluar dari bibir Livy, maka hening pun jadi bahasa di antara mereka. Ray pamit tidur lebih awal, seperti petani yang tahu bahwa esok hari ladang telah menunggunya dengan setia. Di kamarnya, ia mencatat pertemuan singkat itu di buku kecilnya, sebuah kebiasaan sunyi yang menyimpan harapan-harapan kecil. Sementara itu, Livy sendiri di kamarnya. Ia mencoba anting pemberian kakak perempuan Ray, lalu membuka liontin yang sejak lama menggantung di lehernya. Di dalamnya tersimpan foto seorang pria berseragam militer, sosok masa lalu yang meninggalkan luka. Amarah dan sesal bercampur dalam hening malam. Ia pikir malam itu akan panjang dan tanpa tidur. Tapi perlahan rasa letih dan damai yang samar membawanya terlelap hingga ia terbangun di pagi hari saat matahari telah terbit. Livy melangkah ke kamar Ray, tapi pria itu telah pergi. Kamar itu sunyi dan terlalu rapi. Lemari hanya berisi beberapa baju polos, laci tersusun seperti belum pernah disentuh. Sebuah jam berdetak pelan, mencuri perhatian Livy dengan irama yang janggal. Tepat saat ketegangan menggantung, suara asing tiba-tiba terdengar dari luar. Dengan cepat, Livy menutup laci dan bergegas keluar untuk menyambut suaminya. Ternyata Ray hanya pergi ke kota untuk membeli makanan. Dengan nada ringan, ia sempat menyarankan agar mereka berjalan-jalan ke kota, menggunakan telepon kota untuk mengabarkan keluarganya. Tapi Ray menolak halus. Katanya, mobil itu terlalu sulit dikendalikan. Wajah Livy seketika berubah muram. Ada kekecewaan yang tak bisa ia sembunyikan, seolah penolakan kecil itu telah mengusik harapannya. Sadar apa yang sedang dirasakan istrinya, Ray pun bersedia kembali lagi ke kota. Selama dalam perjalanan, Livy terkagum melihat keindahan perkebunan. Ia menawarkan diri untuk membantu,
berharap bisa berguna, namun Ray menolak. Penolakan itu menyisakan luka, membuat hatinya berat. Begitu tiba di kota, Livy segera melangkah menuju bilik telepon umum. Suaranya gemetar pelan saat menyapa kakaknya di seberang sana, hanya untuk memastikan satu hal, bahwa dirinya selamat dan semuanya baik-baik saja. Sementara itu, Ray mengambil arah berbeda. Ia melangkah ke dalam perpustakaan kota, tempat sunyi yang dipenuhi aroma kertas tua dan ketenangan. Di sana, ia memilih buku panduan memasak, kiat-kiat merawat anak, dan bahkan buku-buku arkeologi. Ia ingin lebih dari sekadar menjadi suami dan ayah yang baik. Are you expecting a little one? Yes, ma'am, we are. Ketika pulang, Ray menyerahkan setir kepada Livy. Baru kali ini Livy sadar bahwa Ray memang tidak melebih-lebihkan, karena mobil ini benar-benar susah dikendalikan. Tapi Livy dengan pengalamannya, tak butuh waktu lama sampai mobil mulai melaju pelan dan mulus. Senyum kecil muncul di wajahnya, senyum pertama yang benar-benar tulus di hari itu. Ketika ia melirik keluar jendela, orang-orang tampak sibuk bekerja di ladang. Livy penasaran. Apa mereka semua kerja buat pertanian? Ujarnya. Iya, mereka semua kerja di pertanian kami, jawab Ray. Kata kami meluncur ringan yang membuat Livy menoleh cepat. Ada sesuatu dalam ucapan Ray. Sesuatu yang belum ia ceritakan. Beberapa hari kemudian, suasana gereja dipenuhi bisik-bisik penasaran dari para ibu-ibu tukang gosip. Mereka tak kuasa menahan rasa ingin tahu, lalu dengan senyum manis yang penuh maksud, mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana bisa Ray dan Livy saling jatuh cinta? Merasa situasinya mulai tidak nyaman, Ray segera menangkap gelagatnya. Dengan tenang namun tegas, ia menanggapi pertanyaan itu seadanya, lalu menggenggam tangan Livy dan mengajaknya pergi, menjauh dari kerumunan ibu-ibu. Sikap Ray yang melindunginya membuat hatinya hangat. Tapi jauh di lubuk hati, ada sesuatu yang belum tuntas, yakni kenangan tentang mantan kekasihnya terus menghantui. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Ray, Livy melangkah menuju kantor pos terdekat. Di sana, dengan hati yang campur aduk, ia mengirimkan sepucuk surat untuk seseorang yang dulu pernah mengisi hari-harinya. Pada suatu hari cerah dengan angin sejuk membelai, Ray mengajak Livy berperahu di danau. Livy melepaskan sepatu, memejamkan mata, dan merasakan ketenangan yang hangat seperti nyala api lembut dalam dirinya. Ray, yang terpesona oleh sosok Livy, diam-diam berharap waktu berhenti di momen itu. Saat ia berkata hanya ingin Livy lebih rileks, hati Livy pun bergetar lembut. Seiring waktu, Livy mulai merasa nyaman di lingkungan barunya. Ia bertemu dua wanita keturunan Jepang-Amerika yang pernah dikurung di kamp konsentrasi akibat Pearl Harbor, lalu dikirim untuk kerja di perkebunan milik Ray. Meski dibayangi luka masa lalu, mereka masih menyempatkan diri mencatat keindahan kupu-kupu. Livy menikmati percakapan hangat itu dan mengundang mereka berkunjung ke rumahnya jika memungkinkan. Saat Livy mulai merasakan kebahagiaan dalam pernikahannya, kabar dari pemeriksaan kehamilan justru mengguncangnya. Perkiraan kelahiran bayi yang lebih awal dari hitungan normal membuatnya cemas, takut jadi bahan gosip, takut Ray dianggap memikul tanggung jawab yang bukan miliknya. Tapi Ray tak tergoyahkan. Ia berkata bahwa semua orang berhak atas kebahagiaan, termasuk dirinya. Kata-kata itu bagai pelukan hangat yang meredakan hati Livy. Sebagai bentuk terima kasih, Livy pun memasak sendiri untuk Ray mengikuti resep dari buku pemberian sang suami. Ray hanya memandangi dari kejauhan, ingin memeluk tapi memilih menahan diri, seolah membiarkan momen itu tumbuh perlahan. Saat mencicipi masakannya, Ray kepedasan hebat, namun tetap tersenyum dan memujinya seolah itu hidangan terbaik di dunia. No, it's real good. Real good. Ray teringat kalau Livy suka berenang. Ia pun berencana menggali kolam renang di depan rumah agar Livy dan anaknya bisa berenang di sana. Livy hampir tak percaya dengan usaha Ray, mengingat anak yang sedang dikandungnya tak ada hubungan darah dengan Ray. Sesaat kemudian Martha, kakak perempuan Ray muncul, membawa serta anak-anaknya yang riang. Begitu melihat Livy, mata mereka langsung membelalak kagum. Kecantikannya memikat mereka, seolah waktu berhenti sejenak hanya untuk mengaguminya. Salah satu anak, matanya terpaku pada liontin mungil di leher Livy, penuh rasa ingin tahu, lalu bertanya. Namun seketika itu juga, ibunya langsung menegur. Malam itu, Livy dan Ray melaju menuju ulang tahun saudari Ray. Suasana hangat berubah tegang saat Ray membanggakan luas tanah miliknya, seolah dunia bisa dibeli. Livy menanggapinya tenang. Kita ini cuma penjaga sementara, tapi Ray membalas. Justru karena hidup singkat, tanah itu segalanya bagiku. Sebuah kalimat yang menggantung di udara dan membungkam Livy dalam diam.
Setibanya di pesta, mereka disambut irama musik dan tarian yang semarak. Meski awalnya berpura-pura enggan menari, Ray tak bisa menahan dirinya. Untuk pertama kalinya ia mengajak Livy ke lantai dansa. Di sana, Ray menunjukkan bakat menarinya yang luar biasa, menuangkan emosi lewat setiap gerakan. Livy pun larut mengikuti irama dan kebahagiaan malam itu. Melihat Livy begitu bahagia, saudari Ray merasa bangga. Sebuah momen yang diam-diam menyentuh hati Livy. Hari-hari berlalu dan Livy semakin lekat dengan dua gadis keturunan Amerika dan Jepang. Persahabatan mereka tumbuh seperti taman yang subur, disiram oleh obrolan hangat dan pemikiran cerdas yang saling melengkapi. Namun, saat cerita itu dibawa pulang, suasana berubah. Ekspresi Ray mengeras, terutama saat nama Jepang disebut. Meski mencoba menyangkal bahwa mereka tak terkait peristiwa Pearl Harbor, namun kegelisahan itu terlalu nyata untuk disembunyikan. Livy mengenali betul gurat di wajah Ray. Meski dibalut penyangkalan, sorot matanya tak mampu berbohong. Di sana, Livy merasakan sesuatu dicabut perlahan darinya ketika Ray memintanya untuk menjaga jarak dengan mereka. Mereka datang ke rumah saudara perempuan Ray untuk makan malam. Ketika sang kakak ipar menyinggung soal rencana perkebunan tahun depan, Ray hanya diam, pandangannya terpaku pada Livy. Keheningan itu memunculkan tanya di wajah semua orang, termasuk Livy sendiri. Menyadari ada sesuatu yang tidak terucap, sang kakak ipar cepat-cepat mengalihkan topik pada Livy. Saat membicarakan profesinya, Livy kembali ceria, seolah ketegangan barusan tak pernah ada. Bahkan komentarnya tentang dunia perkebunan berhasil membuat Ray tersenyum untuk pertama kalinya malam itu. Are you gonna plant some beans this year? Dalam perjalanan pulang, mata mereka bertemu, berbicara tanpa kata, menghangatkan hati di tengah keheningan. Sesampainya di rumah, mereka mengucapkan selamat malam. Ray menatap Livy penuh harap dan mencoba menciumnya. Namun Livy menghindar. Meski menolaknya, hatinya diliputi kebingungan setelah menutup pintu. Keesokan harinya, Ray kembali pada rutinitasnya sebagai petani, bekerja dari pagi hingga sore, dan mengisi waktu luang dengan belajar arkeologi. Sementara itu, Livy lebih banyak beristirahat di rumah, menjaga kehamilan sambil membaca. Suatu hari, saudara perempuan Livy datang dengan mobil mewah. Ternyata niatnya bukan sekadar berkunjung. Ia ingin membawa Livy kembali ke kota. Alasan utamanya agar Livy bisa melahirkan di sana, terbebas dari aib, dan kemudian melanjutkan studi. Ia bahkan mengusulkan untuk menyebar fitnah bahwa Ray telah menyakiti Livy. Namun Livy dengan tegas menolak. Bagiku, Ray adalah pria paling lembut yang pernah aku kenal. Ia tak pantas dikhianati. Karena Livy tak mau kompromi, sang kakak pun memilih pulang ke kota. Sebelum berpisah, Livy menitipkan sebuah surat untuk mantan kekasihnya. Bukan karena rindu, tapi demi mencari kepastian yang selama ini mengganjal. Hari-hari berlalu, Livy mulai terbiasa dengan kehidupan desa. Ia kerap mengajak kedua gadis itu berjalan-jalan, dan kebersamaan mereka pun makin harmonis. Melihat perut Livy yang semakin membesar dan pakaiannya mulai sempit, kedua gadis itu dengan antusias menawarkan untuk menjahitkan pakaian khusus untuk ibu hamil, sebuah tanda perhatian dari persahabatan yang tumbuh hangat di antara mereka. Livy menemukan bunker tua tersembunyi di balik semak dan rumput liar. Didorong rasa ingin tahu dan cintanya pada sejarah, ia melangkah masuk, menyusuri lorong sunyi yang menyimpan jejak masa silam. Di sana, ia temukan harta kenangan, benda-benda usang penuh makna. Dengan mata berbinar, ia membawanya pulang dan memamerkannya pada Ray. Namun esoknya, bara amarah dan salah paham membakar segalanya. Ray tanpa tahu membakar sejarah yang Livy temukan. Hati Livy pun terbakar, bukan oleh api, tapi oleh duka. Itu bagian dari sejarah keluargamu, katanya pilu. Ray terdiam, lalu berusaha memadamkan api. Dalam diamnya, ia selamatkan sisa yang ada, lalu dengan hati tulus berkata, asal kamu bahagia, aku rela melakukan apa saja. Do anything to make you happy. Keesokan paginya, Livy menemukan secarik catatan dan senter di meja sengaja ditinggalkan Ray. Di ruang bawah tanah rumah kita, tulisnya, masih tersimpan saksi-saksi sejarah yang kamu cintai, tapi hati-hati dengan debu di dalamnya. Dengan senter di tangan dan rasa penasaran yang menyala, Livy melangkah ke bawah tanah. Di sana, debu menyelimuti barang-barang masa lalu, namun bagi Livy, setiap benda seolah harta karun dari benua yang baru ditemukan. Ia membersihkannya satu persatu, lalu bersama Ray memajangnya, seperti menambatkan sejarah di dinding rumah mereka. Usai itu, Ray menggandeng Livy ke tempat yang paling sakral baginya, batu nisan adik laki-lakinya yang gugur saat Pearl Harbor. Sejak kecil, adiknya bermimpi jadi pelaut, tapi takdir berkata lain.
Di hadapan nisan itu, Ray merasa gagal sebagai kakak. Livy menggenggam tangannya, merasakan luka yang tak mampu ia sembuhkan, tapi tetap memilih diam, karena cinta kadang cukup dengan hadir. Hari demi hari, perasaan mereka tumbuh, sampai Ray rela memasang telepon rumah agar Livy bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Livy juga mulai menanam di kebun kecil yang ia buat di depan rumah. Musim dingin menyelimuti rumah kecil mereka, dan Livy, yang dulu tak suka, kini mengizinkan anjing itu berlindung dari dingin. Ia menata meja makan dengan hati berbunga, menanti Ray pulang. Tapi lelaki itu datang dengan mata dingin dan tangan gemetar marah. Tak boleh ada anjing di dalam rumah, katanya. Suaranya retak oleh luka yang lebih dalam dari sekadar aturan leluhur. Lalu sebuah surat ia keluarkan. Kenangan lama dari cinta yang belum padam, mencuatkan rasa cemburu dan pengkhianatan. Livy terdiam, mulai mengerti bahwa ini bukan soal hewan, tapi hati yang tersakiti. Malam yang seharusnya hangat pun runtuh. Ray melangkah pergi, meninggalkan makan malamnya dengan berbohong karena lembur. Ia pergi di dalam dinginnya salju. Livy hanya terdiam meratapi kesalahannya. Keesokan paginya, Livy bangun lebih awal, menyiapkan sarapan dalam senyap. Saat mengajak Ray sarapan, ia hanya mendapat diam dan gumam lirih permintaan maaf. Bukan pada Livy, tapi pada anjing kesayangannya. Ray tidak membahas surat itu, seolah terlalu berat untuk diungkap. Namun Livy pun mengakui sesuatu, bahwa saat pertama kali datang, ia tak sengaja membuka laci Ray dan menemukan jam saku tua. Ray bercerita, setiap menatap jam itu, ia mengingat kelembutan ayahnya pada sang ibu, dan ia pun ingin menjadi pria seperti ayahnya. Kata-kata itu menampar nurani Livy. Air matanya jatuh, dan ia meminta maaf dengan suara nyaris patah. Ray mendekat, menyentuh wajahnya, dan menciumnya, pelan, penuh makna. Itu adalah ciuman pertama mereka. Livy tidak menolak. Ia diam, pasrah pada perasaan yang tak mampu ia beri ungkapan. Hari itu juga, Livy menembus badai salju untuk menemui Martha, kakak Ray. Dengan napas terputus-putus dan hati kacau, ia mengaku segalanya. Livy tahu isi surat yang selama ini membayangi. Mantan kekasihnya menolak mengakui anak mereka, meski ia telah keluar dari penjara. Livy akhirnya menyadari betapa dalam ia melukai ketulusan Ray. Ingin rasanya ia menghilang, pergi sejauh mungkin. Martha yang cinta pada adiknya tak pernah pudar berkata lirih namun tegas, "Jika kau ingin pergi, pergilah sekarang, karena setiap detik yang kau tunda, luka Ray makin dalam." Livy hanya tertunduk sembari menghapus air matanya. Malamnya rasa bersalah menjelma mimpi buruk. Teriakan Livy menggema, membangunkan Ray. Tanpa tanya, tanpa marah, Ray berusaha menenangkannya. Livy tak kuasa bicara, hanya bisa berbisik. You are such a good... Thank you. Thank you. Keesokan harinya, Ray kembali mengajak Livy makan bersama keluarganya. Di meja makan yang hangat, Livy menatap satu persatu wajah di sekelilingnya. Lalu dengan suara lembut ia mengucapkan terima kasih atas cinta, atas tawa, atas 5 bulan yang membuatnya merasa seperti keluarga. Semua mengira itu hanya luapan rasa syukur. Hanya Martha yang mengerti. Kata-kata itu bukan sekadar terima kasih, melainkan salam perpisahan yang disamarkan. Saat Livy hendak pergi memenuhi janji terakhirnya dengan 2 orang gadis sebelum beranjak ke kota, ia tak menyangka Ray telah menantinya di bawah, bersama anjing yang dulu tak diizinkan masuk. Sebuah isyarat diam bahwa Ray kini rela melanggar prinsip demi cintanya. Dengan mata berkaca-kaca, Ray berkata lirih, "Sekalipun kau ingin pergi, ketahuilah, aku telah jatuh cinta padamu." Dari sakunya, ia mengeluarkan cincin yang tak sempat terungkap di hari pernikahan, sebuah janji yang tertunda. Livy terdiam, hatinya diguncang. Ia merasa tak layak dicintai sedalam itu. Tapi kata-kata Ray, lembut, tulus, dan penuh harap, seperti bisikan musim semi yang meyakinkan bahwa suatu hari nanti, ia pun akan belajar memaafkan dirinya sendiri. Dalam perjalanan menemui 2 gadis yang telah ia anggap seperti adiknya sendiri, Livy hanya tersenyum samar ketika matanya jatuh pada cincin di tangannya. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan mereka, dan seorang pria berseragam tentara Amerika yang tidak lain adalah pacar dari salah satu gadis tersebut. Tapi Livy tahu, pria itu bukan tentara, karena ia pernah melihat pria Jerman ini di pertanian. Saat itulah Livy menyadari, pria itu tidak mencintai gadis itu. Ia hanya ingin menggunakan cintanya sebagai jalan melarikan diri. Dengan lembut tapi pasti, Livy bertanya, "Jika dia benar-benar mencintaimu, mengapa dia tidak ingin tinggal bersamamu? Kau hanya akan menyakiti dirimu sendiri dan membahayakan keluargamu." Tak ingin sesuatu yang buruk menimpa mereka, Livy mengambil keputusan. Ia menurunkan kedua gadis itu di tengah jalan, menjauhkan mereka dari bahaya, dan meyakinkan pria itu untuk pergi sendiri.
Ia membawanya ke rumah karena Ray sedang tak ada. Di sana, Livy meminta pria itu naik ke atas dan berganti pakaian. Lalu, tanpa sepatah kata pun, Livy meninggalkan kunci mobil di tempat yang paling mudah terlihat. Saat pria itu naik ke atas untuk berganti pakaian, Livy diam-diam mengambil minyak cadangan dari mobil, kemudian menawarkan secangkir kopi, sebuah umpan agar pria itu mengambil kunci mobilnya. Saat kunci berhasil didapat, Livy segera menghubungi polisi, tapi tak disangka, di saat yang sama, ketubanya pecah. Escaped POW has just stolen my truck and is headed down Route 22. I'm in labor. I need some help. Segalanya berlangsung cepat. Pria yang kehabisan bensin itu ditangkap, sementara Livy membakar seragam militer palsu pria itu, melepaskan liontin yang selama ini menggantung di lehernya, lalu membuangnya ke dalam api. Di sana, masa lalunya ikut terbakar dan mengucapkan selamat tinggal pada luka lama. Tak lama kemudian, Ray datang. Ia mendampingi Livy dalam proses persalinan yang penuh haru. Seorang bayi laki-laki lahir, membawa tawa baru ke dalam keluarga kecil mereka. Cinta mereka yang telah diuji waktu dan ketakutan, kini berakar lebih dalam. Musim dingin berlalu. Musim semi datang membawa warna. Seperti bunga yang mekar di antara tanah beku, kebahagiaan mereka pun tumbuh. Dan kisah ini pun usai dengan harapan yang tak lagi menggantung.